Nanti saya kembali lagi ke Anda, Bung. Tapi ke Bung Ihsan, bagaimana Anda melihat? Kita belum bicara substansi, kita bicara prosesnya. Proses. Ini saya kebetulan, walaupun saya bukan juru bicara presiden dalam hal ini, saya tahu persis bahwa presiden sangat serius mempersiapkan jawaban ini. Presiden dan wakil presiden. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam, line by line, titik koma itu diperhatikan oleh presiden. Jadi kalau seriusness dari mempersiapkan jawaban ini luar biasa. Apakah presiden yang langsung menunjuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, baca DPR, wakili saya? Iya, itu jelas itu. Dan di dalam laporannya Pak Menko itu sudah menyatakan bahwa beliau mewakili presiden. Ya, bahkan apa yang memberatkan? Kalau saya baca teksnya, bahkan beliau membuka itu dengan menyampaikan salam dari Bapak Presiden kepada teman-teman wakil rakyat yang terhormat. Iya. Jadi ini kan mungkin Anda mungkin benar bahwa ini ada masalah mistrust. Tetapi kalau kita lihat at face value kalau Anda sabar sedikit mendengar apa kata Menko Perekonomian, saya baca teksnya, saya lihat tadi pagi begitu saya dapat teksnya, saya lihat ada salam dari Bapak Presiden kepada teman-teman di DPR. Ini kan bukankah ini sebuah uluran tangan yang bersahabat untuk membicarakan masalah kebangsaan? Saya bisa. Kalau menurut saya sebenarnya forum menjawab di paripurna DPR itu sebagai suatu forum yang sangat tepat untuk Presiden bisa menyampaikan visi kenegaraan soal pemberantasan KKN. Presiden bisa mengaksentuasikan bagaimana pemberantasan KKN lewat kasus BLPI ini bisa dioptimalkan. Seperti apa yang dituntut oleh kawan-kawan. Mengapa justru forum yang sebaik itu untuk menjelaskan kepada rakyat, mengapa itu tidak dipergunakan kita coba maksimal? Ini yang saya kira itu perlu kita persoalkan. Itu pertanyaan yang baik. Ya. Kita coba dengar jawaban dari seorang pengamat politik yang juga mengerti dunia usaha dan dunia parlemen, Saudara Jeffrey Giovanni. Bung Jeffrey, ya, komentar Anda bagaimana? Nanti saya akan bicara soal substansinya. Tetapi sekarang ini kita lihat dulu prosesnya, hubungan antara eksekutif dengan parlemen. Yang kelihatannya, kata Bung Bimo tadi, ada masalah mistrust di sini. Dari Presiden kita lihat dalam teksnya, Menko Perekonomian menyampaikan membuka pidatonya dengan salam dari Presiden kepada anggota Dewan yang terhormat. Tetapi rupanya ada mistrust. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, Bung Rizal, dulu saya ingat ketika saya masih kanak-kanak dulu, ketika musim kemarau begitu panjang dan hujan satu hari kemudian tiba, begitu lebatnya hujan ketika itu, awal-awal hujan itu kita keluar dan menikmati hujan, menikmati dan bermain hujan lah dengan begitu riang dan begitu bergembira begitu. Namun kemudian saya melihat saya kalau ilustrasikan kembali kepada apa yang direkam oleh Metro TV dalam rekaman yang tadi itu, kita lihat situasi ini sebenarnya kalaupun terjadi harusnya terjadi tahun 1999 yang lalu, ketika kita dari masa Orde Baru yang begitu panjang, terus kemudian kita masuk ke era reformasi, euforia yang berlebihan dan kemudian segala sesuatu harus dibuat menjadi ramai. Itu saya rasa harusnya terjadi tahun 1999. Jadi menurut Anda hujannya terjadi 10 tahun lalu, gunturnya baru muncul sekarang. Ya, maksud saya kalau 1999 tahun 2000 itu keramaian seperti itu terjadi, saya bisa menerima itu sebagai sesuatu yang lumrah. Betul. Karena itu sesuatu yang baru. Tapi kalau sekarang masih terjadi di DPR, menurut saya itu sesuatu yang tidak pantas diperlakukan oleh DPR dan dipertontonkan kepada publik Indonesia begitu. Dan masyarakat pemilih mereka. Bung Jeffrey, saya mau tanya satu hal. Ini dari segi taktik politik saja? Kan ini persoalan penting yang memang masih ada sisanya yang harus dibahas, dan saya kira semua komponen harus terbuka membicarakannya dengan jujur dan terbuka. Tetapi masalahnya adalah proses kemarin di DPR membuat ini terkaburkan. Teman-teman di DPR rupanya lebih suka membahas masalah-masalah yang bersifat prosedural. Apakah ini sebuah taktik yang bagus dalam berhadapan dengan persoalan yang sepenting ini dari masa lalu? Iya, bahwa setiap anggota DPR adalah anggota partai politik dan memiliki keinginan untuk mendapatkan simpati daripada publik, tapi bukan itu tempatnya, bukan itu forumnya. Karena forum kemarin itu ada satu masalah yang lebih substantif, lebih penting, dan itu yang harusnya menjadi prioritas utama mereka, bukan kemudian lari dan kemudian mencari seperti judul tadi, ada semacam drama begitu kan.